yang gue kenal bahwa yang ada sekarang ini bahasa yang paling sopannya itu adalah dualisme sistem. Sekalipun nyata arokoh kamu secara istilah dan harus diselaraskan dengan bahasa hukum yang benar barangkali, tetapi yang terjadi itu adalah dualisme. Ada sistem nasional yang juga sosialisasi ulang-ulang, direvisi dari waktu ke waktu, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017-nya ada sistem nasional yang seharusnya terbentuk seperti itu, tetapi juga sistem tingkat lokal ini kan terus banyak ada dualisme lah. Kita tidak mengatakan ada yang formal, ada yang informal, tetapi sementara kita kemarin dualisme, lalu dualisme ini tentu perlu diakhiri jalan pikiran pemerintahnya tentu sosialisasi saja sistem nasional mana atau dan harus berlaku satu sistem nasional. Tapi pikiran gue karena sistem nasional ini juga punya persoalan-persoalan yang membuat tidak bisa operasional dalam konteks budaya perantauan kita, maka sistem nasional juga harus diadaptasikan. Lalu adaptasinya itu apakah harus mengikuti sepenuhnya kerangka umum nasional saja? Nanti posisi gue belum tentu. Artinya sebagian besar oke, tetapi barangkali juga perlu ada kebijakan-kebijakan yang out of the box dari sistem nasional apa nih. Ini pikiran gue, kalau misalnya di aturan nasional itu ada PJTKI normal ya. PJTKI normal sekarang ini istilahnya P3MI atau P2MI, perusahaan penempatan P3MI, pekerja migran Indonesia. Si daerah bisa saja ada semacam BUMD begitu. BUMD urusan penempatan ini. Lalu segala prosedur yang ada itu juga barangkali kita sesuaikan. Kalau di dalam aturan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari perusahaan pekerja migran dengan calon pekerja migrannya, barangkali di daerah ini ada semacam BUMD nakune dalam kerjasama dengan aparatur si desa yang menangani khusus urusan pekerja migrannya, ini yang menangani. Jadi ada beberapa langkah out of the box yang saya bayangkan harus diambil di tingkat daerah ini untuk menangani persoalan itu. Sementara ini baru sistem nasionalnya gue identifikasi ada beberapa persoalannya barangkali gue baca. Yang pertama yang paling banyak dikeluhkan Lebuket itu adalah soal keribetan dalam soal prosedur. Prosedur nih tahapan ini dalam penelitian salah satu teman kami staf ahli di Dewan Jaminan Sosial Nasional, orang Jerman, Nak Digis yang dipekerjakan di Dewan Jaminan Sosial Nasional itu, mengatakan bahwa ada 22 step sebetulnya untuk urusan perantau nih. Jadi sebelum urusan administrasi bahkan ini sampai kepada 22 step, dan kita bisa membayangkan orang sederhana seperti kita nih kalau urusannya sampai 22 step, setelah dari kampung sampai di Larantuka, masih sampai pelatihan lagi di Kupang dengan urusan orientasi pemberangkatan segala macam, lalu membutuhkan waktu banyak sekali 2-3 bulan begitu. Ini yang jelas tidak tepat untuk kondisi detail, dan Lebuket pasti keberatan untuk mengikuti prosedur yang sangat panjang begitu. Lalu catatan gue yang kedua adalah kekerasan dalam hubungan kerja karena ekspektasi tinggi pemberi kerja pada kompetensi. Jadi untuk merekrut satu orang pekerja migran Indonesia dalam bahasa peraturan kepala badan penempatan akun yang kemarin dibebaskan, tetapi sebenarnya beban biaya itu ditimpakan kepada pemberi kerja di Malaysia. Dan angka yang pernah gue dapat tahun 2000 sekitar 2017 sekitar 40 sampai 60 juta ringgitnya gue berupa ke waktu nih. Dengan angka yang sebesar itu, maka pemberi kerja Malaysia katakanlah begitu punya ekspektasi sangat tinggi terhadap
TKI titik. Mereka sudah siap dengan kompetensi-kompetensi rakyat, mentalitas rakyat baik untuk bisa bekerja paune. Sehingga dalam kenyataan kalau Ra temukan bahwa pekerja kita itu tidak cukup kompeten, maka perlakuan kasarnya bersumber dari situ. Ada kesenjangan antara harapan kompetensi karena rapatir dengan kenyataan bahwa ternyata kerja migran kita ini kompetensinya, mentalitasnya masih sangat bermasalah gitu. Jadi ada kekerasan begitu. Tapi sumbernya dari partai yang bilang tuan aku nih dibayar sangat tinggi oleh pemberi kerja di Malaysia. Lalu yang ketiga adalah kerawanan praktik jual beli PMI di lapangan. Bersumber dari uang yang besar sekali 40 sampai 60 juta tahunnya, maka PL di daerah ini dapat jatah untuk dapat satu calon pekerja migran kita itu mereka dapat sekitar 10 juta begitu. Jadi uang 2 juta ditinggal di si rumah tangga rakyat, lalu utuna dalam jumlah besar. Lalu kalau sudah dapat satu calon pekerja migran di situ, sekalipun turun ke atas nama perusahaan A, tetapi nggak bisa negosiasikan ke perusahaan B yang kasih jumlah uang yang lebih besar di situ. Dan perdagangan manusia sebetulnya terjadi di situ. Aristanis pernah juga urus di Kupang dan yang terjadi praktek jual beli di lapangannya seperti itu. Jadi ada kerawanan praktek jual beli PMI di lapangan. Lalu yang berikut syarat pelatihan dan standar kompetensi yang terlalu tinggi. Ini tidak tahu sekarang ini standarnya berapa hari pelatihan, tapi ini kan pelatihan di NTT ini hanya ada Pak Paulianto di Kupang itu ya. Yang lainnya kan harus dibawa ke Jakarta, lalu diinapkan di situ untuk beberapa waktu, 1-2 bulan, dan Lebuket kan tidak mungkin ikut prosedur seperti itu. Lalu yang kelima, ketiadaan skema mitigasi di tingkat desa. Desa ini sangat sentral sebetulnya membayangkan perannya untuk pengendalian, penyadaran, macam-macam akunnya, tetapi di dalam undang-undang desa ini kan deployment tugas dan tanggung jawab akademik sampai ke tingkat desa ini ketua sebetulnya terhadap daerah juga tidak jelas, tapi desa malah lebih tidak jelas lagi di situ. 6, ketiadaan mekanisme transisi dari sistem lokal ke sistem nasional. Memang undang-undangnya kan begitu saja ya, tanpa menyediakan transisi dari sistem kita yang sangat tradisional kita ini pada sistem formal, pengharusan melalui perusahaan penempatan. Sementara praktek kita ini kan tidak melalui perusahaan penempatan semua tuh. Yang berlaku di kita itu kan Inakerto sudah kerja pelau, lalu namari tetangga yang ternyata membutuhkan, nanti informasikan ke kita, lalu calon dari kita kesana saja lewat jalur informal. Nama sudah memang Lebuket banyak mengandalkan itu karena bahasa itu ada kenyamanan dan perlindungan sosial tradisional di situ ya. Pasti rasa nyaman dibandingkan dengan perusahaan penempatan yang Heku yang urus di Ketumwala, ditempatkan di mana juga Ketumwala, sehingga rasa justru sekalipun ada bahasa perlindungan sosial yang tinggi, tetapi justru tidak ada perlindungan sosial di situ karena ketemu dengan orang-orang yang asing semua, perusahaan dari luar, orang-orang di luar juga koneksi kata kenalan kalau buku ketake akadai. Nah baru kehilangan akar dan jaring pengaman sosial seperti itu. Ini gue rekam dari ama kepala desa Alphonse Biron di Menangas sebetulnya. Dia punya kutipan ada di sini bagaimana kendala Lebuket, kenapa mereka tidak mau ikut yang formal. Alphonse Biron ini sebenarnya gue kontak untuk pendataan di tingkat desa. Jadi gue mau ambil langkah awal itu pendataan Lebuket yang merantau di luar. Gue coba si lama paha galak karena bahasa yang sama juga. Orang kita kalau didata, ini suota jangan sampai rebawe. Nanti gue jangan sampai lama paha saja yang galak. Gue coba juga letak Alphonse Biron. Gue sudah buat format pendataan segala macam, lalu kasih ke Pak Alphonse Biron, kepala desa Menanga, minta tolong kita coba pendataan kira-kira orang kita yang merantau di mana saja, alamatnya seperti apa, ada tidak nomor HP segala macam. Alphonse Biron juga sama, namanya pendataan
kita sulit lakukan karena orang-orang kita itu takut kalau pendatang berarti jangan sampai polisi rawat akan ada. Tapi bahasa cerita anak-anak bahwa persepsi tadi yang pelaura Eka itu bahwa kalau ikuti jalur formal itu uang tidak ada dari situ. Lalu itu juga saya betul kalau begitu bahwa kalau ikut jalur formal, memang pemberi kerja sudah kasih uang dari sana untuk segala proses kesananya itu ke sana ya. Tapi perusahaan ini juga bisa nakal sehingga sampai di sana itu perusahaan masih kerjasama dengan pemberi kerja sehingga setiap bulan itu masih harus cicil sekian untuk membayar itu. Kalau gajinya sekitar 3 juta, 3 lebih ya, karena bisa 4 kali lah harus cicil barang 1 juta lebih setiap bulan, tentu penghasilan mereka juga menjadi kurang begitu. Maka persoalannya juga terletak pada bagaimana menempatkan urusan TKI ini dalam framework undang-undang nasional sebagai urusan yang terlanjur menjadi bisnis nakunet. Lalu dengan menggambarkan kelemahan sistem nasional yang formal sesuai dengan undang-undang nakunet, tentu tidak dimaksudkan bahwa sistem lokal tidak dimakan. Jadi tentu secara prosedur sangat sederhana, karena rati 2 juta lemah menurunkannya di Pananakai, karena urusan paspor akadai juga Pananakai mengangkai, tetapi perlindungan yang optimal kan tidak bisa kita dapat di situ. Dan dengan jalur yang ada seperti ini, atau juga dokumen Tumala dan sampai di Malaysia sana, terutama yang kerja di perkebunan segala macam juga jaminan terhadap penghasilan mereka ditakut. Persoalan ini juga harus diatasi dan sebagaimana di statement awal yang kami sampaikan, kalau peraturan daerah itu dibuat, barangkali bayangan kita ini ada suatu sistem hibrid lah gitu, campuran antara pusat dan sistem lokal, praktek-praktek tradisional yang harus sungguh-sungguh dipertimbangkan di dalam memformulasikan kebijakan atau peraturan daerah terkait perlindungan pekerja migran. Dari gue potong saja untuk sampai pada beberapa rumusan kebutuhan yang pinjam Pak Saiman bahasa karena konstruksi kebutuhan hukum, gue rumuskan beberapa ini. Yang pertama, suatu sistem yang hibrid yang kita bangun itu mestinya sangat sederhana dalam soal prosedurnya, sedemikian rupa sehingga urusan administratif kebanyakan itu kalau kita mau menarik untuk masuk ke dalam sistem yang agak formalnya, mesti selesai pada tingkat desa. Urusan di tingkat desa barangkali sampai ke tingkat kabupaten sangat cuma 10% atau sekian persen lah begitu. Barangkali orientasi perangkatan bisa di kecamatan atau bisa di kabupaten, lalu urusan setingkat kabupatennya barangkali ada tanda tangan paspor kah, urusan aku barangkali ini. Lalu yang kedua, pelatihan standar persiapan kompetensi mestinya dilakukan di tingkat desa, tentu standar nasional yang belolok aneh barangkali tidak bisa kita praktekkan di sini, kita sederhanakan dengan standar pelatihan. Lalu yang ketiga, suatu sistem yang menempatkan desa sebagai komponen sentral perlindungan. Barangkali Gopetana yang paling penting ini sebenarnya, menempatkan desa sebagai komponen sentral perlindungan dengan perangkat khusus yang menangani urusan pekerja migran dengan rumusan tanggung jawab yang jelas. Lalu yang keempat, suatu sistem yang mengakui jejaring penempatan perseorangan. Sekarang ini undang-undang tidak memberi kesempatan kepada penempatan perseorangan, kecuali perseorangan terhadap badan usaha, perusahaan akademi bisa. Tetapi untuk perseorangan ke rumah tangga di Malaysia katakan begitu dilarang sebetulnya. Lalu yang kelima, suatu badan penempatan, katakanlah BUMD TKI barangkali yang punya orientasi sosial, vis-a-vis orientasi bisnis yang ada di dalam regulasi nasional itu, yang karena orientasi sosialnya menekan biaya penempatan. Bayangan gue, kalau biaya penempatan itu ditekan sedemikian rupa, maka tuntutan pekerja di Malaysia itu menjadi tidak terlalu tinggi di situ dan mereka ramah. Dan faktanya ialah bahwa lebuk yang polnai tanpa beban pemberi kerja di Malaysia itu kan tidak mendapat perlakuan yang keras.
karena sudah diuntungkan banyak. Jadi kalau kita bisa atur supaya penempatan itu melalui suatu perusahaan lokal yang menekan biaya penempatan itu sangat rendah, maka kita sudah menyelamatkan, memberi perlindungan pada pekerja tiket di luar negeri. Lalu yang kedua, memiliki hubungan kerja struktur dengan perangkat desa di bidang pekerja migran, sehingga urusan administratif dapat diselenggarakan lebih efisien. Yang ketiga, mampu mengambil langkah berani untuk menangani persoalan transportasi lintas batas di Nunukan. Itu kan sangat serius di situ. Kalau kita punya BUMD atau apa yang lembaga apapun yang bisa kerjasama, tentara atau polisi pulau perbatasannya barangkali, atau calo-calo pelaut yang formalkan barangkali, ini barangkali bisa. Kalau kita cuma atur saja tanpa menangani pulau Nunukan ini, tetap ada pulau itu bekerja sama dengan lembaga-lembaga sosial di negara penempatan sehingga dapat melakukan monitoring. Ini memang satu kelemahan kita Indonesia sebetulnya. Kita Indonesia tuh hanya punya satu atase kenaikan atau di kentumnya apa yang adanya di kedutaan. Gue cek ternyata KJRI si Kinabalu Akadai di Take. Ini beda dengan Filipina punya yang berani mengambil langkah melanggar aturan. Nah, buat yang namanya POL, Philippine Overseas Labor Office. Jadi si kedutaan negara-negara kan, nah juga buat organisasi semi pemerintah untuk mendampingi kedutaan atau untuk urusan penanganan tenaga kerjanya. Kita cuma atasi ketenaga kerjaan satu saja mau menangani persoalan yang begitu. Kecuali mata nanti barangkali tanya, tapi untuk memonitor perkembangan rakyat, merekam persoalan dari waktu ke waktu praktis tidak. Nah, karena jaminan sosial ya bagi pekerja migran dan itu ditimpakan kepada perusahaan PJT ini. Mandat dari tingkat nasional itu sudah jelas dalam undang-undang itu harus ada layanan terpadu satu atap. Jadi urusan segala dokumen itu mestinya ditangani di LTSA. Cuma di NTT ini kita baru punya 3 sebetulnya. 3 LTSA, 1 di Sumba, 1 di Timur, baru sih barangkali di Momere. Cuma 3 itu saja. Padahal di dalam undang-undangnya dimandatkan untuk daerah-daerah pengirim TK itu punya lembaga terpadu satu atap yang menangani segala urusan dokumennya. Jadi ini beberapa pikiran awal. Pertama soal identifikasi persoalan, lalu yang kedua soal spek dari sistem dari peraturan daerah yang kompeten sebaiknya dibuat dengan spek yang seperti itu. Ini baru dalam rangka FGD sebetulnya. Jadi bayangan saya mungkin perlu FGD beberapa tempat. Mungkin juga kita merekam persoalan mereka lebih banyak lagi di FGD itu. Tapi kita sendiri sudah mempunyai beberapa catatan yang kita buat dari analisa kita terhadap kebijakan dan analisa kita terhadap persoalan yang selama ini berlangsung. Nah, baru kita perkaya lagi di FGD kita sampai pada rumusan. Perdani tabe numoto drafting juga barangkali bisa, tapi awali dengan pengkajian yang lebih matang baik di tingkat kita yang pikiran kita maupun pengalaman masyarakat yang sudah mengalami baik buruknya merantau secara informal. Ini itu saja pengantar, mudah-mudahan kita bisa diskusi